Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini video kelanjutan video yang kemarin masalah kulkas LG inverter yang tidak dingin teman-teman ya. Nah ini udah saya lakukan pemelasingan di bagian kondensor dan juga evaporator. Kemudian untuk filter juga udah saya ganti juga. Kondensor saya ganti seperti ini biar nggak terlalu banyak ya. Nah kemudian ini ada kendala lagi nih teman-teman. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai kedipan 6 kali di bagian LED 1 teman-teman ya. Jadi LED 1 kedipan 6 kali. Jadi ini awalnya nggak ada kedipan sama sekali. Kemudian setelah melakukan pemelasingan di bagian kondensor, kemudian ada kedipan 6 kali kemarin ya teman-teman. Jadi nggak sempat di video karena udah malam banget. Nah untuk kedipan LED pertama, untuk kedipan 6 kali kita akan coba lihat ya. Ini mendeteksi adanya arus tinggi di area kompresor. Jadi di bagian kompresor ini arusnya tinggi, ampernya tinggi. Nah, masalah ampere tinggi itu bisa disebabkan karena ada penyempitan di bagian pipa kapiler juga bisa, kemudian di bagian mesin kompresor yang bermasalah juga bisa. Nah, waktu itu udah kedipan 6. Yang saya lakukan adalah saya mengganti oli kompresor, kemudian saya flashing di bagian pipa kapiler yang menuju ke evaporator. Kurang lebih setengah botol metil saya masukkan, kemudian saya flashing. Nah setelah masuk seperti itu, di bagian LED 1 itu masih muncul kedipan 6 kali teman-teman. Dan untuk mengatasi kedipan 6 kali, ini kalian tutup teman-teman ya. Setelah kalian potong ya, kalian tutup kembali menggunakan solasi, nggak masalah ya. Yang penting daya hisapnya itu kecil, nggak terlalu besar lah kayak gitu. Nanti kalau misalkan terlalu besar, maka dia akan berkedip 6 kali. Kalau udah kedip 6 kali, maka kalian nggak bisa flashing di bagian evaporator kalau menggunakan mesin kompresor ini. Kalau misalkan menggunakan kompresor yang lain itu masih bisa teman-teman. Nah karena kemarin saya flashing menggunakan kompresor bawaan, jadi saya akalin seperti itu. Jadi saya akalin, saya tutup lubangnya, saya perkecil daya hisapnya, baru saya flashing. Nah setelah saya flashing ya, baru kedipan 6 kali di bagian PCB inverter ini hilang teman-teman. Jadi ada beberapa penyebab ya masalah kedipan LED 6 kali ya di bagian LED 1. Itu bisa disebabkan karena sirkulasi kurang lancar, kemudian bisa juga karena mesin kompresor. Kalian bisa cek olinya, kemudian kalian cek juga spoolnya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk kondensor yang baru, yang lama teman-teman ya. Nah ini udah kropos, banyak kropos tuh. Kalau dulu saya buat seperti ini teman-teman. Nah saya bikin seperti ini ya. Kemudian karena pipanya udah nggak ada, saya kehabisan stok. Kemudian ini saya buatkan seperti itu. Nah kalau mau bikin seperti ini ya tinggal kalian tekuk aja teman-teman ya. Masalah seperti ini juga cukup mudah kok. Oke, kemudian ini udah saya ganti, tinggal proses pemakuman nanti teman-teman ya. Proses pemakuman, setelah proses pemakuman baru pengisian freonnya teman-teman. Nah kemudian ini juga teman-teman ya, kalau misalkan kalian flashing di bagian evaporator, lebih bagusnya kalian buka di bagian evaporator. Jadi ini kalian buka. Oke, dulu. Ini saya coba buka dulu teman-teman ya. Untuk di bagian evaporator saya tunjukin bagaimana cara flashing yang cepat ya. Oke, ini udah saya lepas teman-teman ya. Jadi
ketika metil itu udah masuk ke bagian evaporator, otomatis metil itu ada di bagian bawah sini. Jadi di bagian bawah pipa ya, di bawah pipa. Kemudian metil itu akan sulit terangkat ya, karena menuju ke atas ya. Jadi ini kalian harus bongkar. Jadi kalian angkat seperti ini ya. Kalian angkat seperti ini. Tapi yang di bagian sini ini kalian kedepanin dulu. Nah ini kalian kedepanin sekira seginilah ya, segini kedepanin baru kalian angkat. Nah ini kalian bisa tekuk kembali nih, agak lebih kecilan lah ya, supaya ini bisa keangkat. Setelah itu tinggal kalian miringkan seperti ini. Setelah kalian copot ya, tinggal kalian miringkan seperti ini. Supaya kenapa? Supaya akumulator ini itu bisa miring, nggak lurus gini, bisa miring. Jadi waktu pemelasingan itu lebih cepat teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut bagaimana cara pengisian freon. Karena untuk pengisian freon nanti saya menggunakan merek yang lain, merek AC ya. Karena untuk merek Green Cool udah harga 30. Saya akan ingin nyoba freon yang baru teman-teman ya. Oke, nanti kita akan coba proses pemakuman dulu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini udah selesai kita vakum, kemudian udah kita isi freon menggunakan freon R600 dengan merek AC. Nah, untuk tekanan ini tekanan di 5 PSI teman-teman ya. Dan ini udah dingin untuk kulkasnya. Mari kita akan coba lihat yang udah kita tes ya. Tuh udah ngebul, dan ini udah jadi untuk tesnya tuh sampai kayak gini tuh, saking dinginnya ya. Sekarang bagian yang bawah ini juga sudah dingin teman-teman. Jadi caranya seperti itu, cukup mudah teman-teman ya. Tinggal kalian ganti di bagian kondensor yang sering terjadi kerusakan pada kulkas LG inverter itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.